Shalom, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, di mana saat pagi hari ini kami masih bisa hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati nafas tanpa bantuan alat suatu apapun, itu juga karena anugerah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar, Tuhan berkati, berikan kami hikmat pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, sehingga segala ilmu yang akan kami pelajari itu dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam bab yang ketiga, yaitu tema kita tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan bahan Alkitab yang bisa kita gunakan itu ada dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15, dan juga Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu timbul atau juga hidup. Bertumbuh juga bisa dikatakan atau diartikan sebagai bertambah besar atau sempurna, atau sedang berkembang menjadi besar. Bertumbuh juga bukan hanya soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berbuah. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, secara intelektual, secara emosi, secara sosial, maupun juga secara spiritual. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek, karena pertumbuhan bersifat individual. Perbedaan inilah yang membuat suatu individu dengan individu yang lainnya menjadi unik. Karena itu, cintailah diri kamu sebagai kamu adanya. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan ternyata juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama harus memiliki syarat utama. Apakah syarat itu? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tahukah kamu apa dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen? Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah soal materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Itu yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga Kristen, yaitu sikap takut akan Tuhan. Karena sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta dunia siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Itu akan membuat bahagia keluarga-keluarga Kristen. Jadi hal yang paling mendasar ketika kita ingin bahagia bersama dengan keluarga kita, yaitu kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Yang pertama, yang harus dilakukan setiap keluarga, yaitu harus memiliki hidup yang saling mengasihi dan juga menghormati. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi, dan juga lebih menaatinya.
dan menjadikan Kristus itu sebagai pemimpin dan juga kepala keluarga. Seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan, kita harus menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga untuk menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga tersebut, yang membuktikan bahwa kita menjadikan Kristus sebagai pemimpin di dalam keluarga, maka kita harus bisa mewujudkan itu dengan cara kita lebih mengasihi dan juga menghormati anggota keluarga masing-masing. Sebagai kakak beradik, kita harus saling menghormati, dan sebagai anak, kita juga harus menghormati orang tua kita. Bahkan sebagai suami ataupun istri, kita juga harus menghormati satu dengan yang lainnya. Kita harus mewujudkan kasih Allah itu berada di tengah-tengah keluarga kita. Dan ketika kita mau mengasihi dan juga saling menghormati antar anggota keluarga, menjadikan Kristus sebagai pemimpin di dalam keluarga kita, maka kita akan mendapatkan keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia, serta kita bisa bertumbuh. Hal yang kedua yaitu percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah pertumbuhan paradigma atau pola pikir kita atau mindset kita dalam paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan, berarti bisa dikatakan tidak bertumbuh. Jadi, sebagai keluarga yang bertumbuh, kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga memelihara kehidupan kita. Dan kita harus memiliki paradigma itu, bahwa seluruh aspek kehidupan kita, karena Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjagai kita, Tuhan sudah selalu menyertai kehidupan kita, maka apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita itu semua harus ditujukan atau harus mengarah kepada Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita menghasilkan buah, dan buah itu ketika orang lain bisa melihatnya, maka di sana kita bisa dikatakan bahwa kita menjadi pribadi atau menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh karena ada suatu perubahan di dalamnya. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi, dan juga lebih menaati Dia. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepadanya. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, keluarga yang bertumbuh dan juga berbuah di dalam Kristus. Nah, Tuhan itu memiliki tujuan yang sangat jelas bagi setiap manusia yang diciptakannya, termasuk dalam sebuah keluarga. Agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah, kita bisa melihatnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Di sana dikisahkan atau diceritakan tentang pokok anggur yang benar. Dalam kisah pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai ranting anggur yang baik, yang berbuah untuk Tuhan dan sesama. Ranting anggur yang tidak berbuah artinya tidak mempunyai makna hidup.
Anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pelajaran yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.